akun bisnis pasti akan terlihat statistik dari akun yang dijangkau oleh audiensnya, terus juga yang berinteraksi, yang komen, ataupun melihat ke akun kalian, dashboardnya, itu akan terlihat ya. Ada menentukan target audiens di Instagram. Yang pertama harus memahami profil audiens ideal. Mulailah dengan mengidentifikasi demografi, usia, jenis kelamin, lokasi, dan psikografi, mulai dari minat, gaya hidup, nilai, dan yang sesuai dengan produk atau layanan brand. Yang kedua, tentukan karakteristik audiens ideal seperti usia, lokasi geografis, minat, dan perilaku digital. Kedua, menggunakan alat analisis audiens, Instagram Insight untuk akun bisnis. Fitur ini menyediakan data demografi audiens seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan waktu aktif. Yang kedua, pakai Google Analytics dan Facebook Audience Insight. Bisa digunakan untuk mengumpulkan data tambahan tentang demografi, pengunjung website, atau pengikut di platform lain yang bisa menjadi acuan di Instagram. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan dari masalah audiens. Lakukan riset mengenai kebutuhan, tantangan, atau keinginan dari target audiens. Menciptakan pesona audiens. Nah, pesona adalah profil fiktif yang mewakili kelompok audiens target. Pesona mampu membantu memahami perspektif audiens dan membantu dalam menciptakan konten yang relevan. Yang kelima, melakukan survei atau polling di Instagram, memanfaatkan fitur interaktif seperti polling dan tanya jawab di story untuk memahami preferensi audiens. Contohnya, produk apa yang Anda cari untuk muslim ini? Itu untuk misalnya produk baju ya. Atau warna apa yang Anda sukai untuk produk terbaru kami? Atau misalnya juga di bidang pelatihan, pelatihan apa yang ingin Anda tanyakan terkait apa yang sudah ditawarkan oleh produk kami. Yang keenam, ada menggunakan hashtag dan tren untuk menemukan audiens baru. Lihat hashtag yang digunakan oleh target audiens dan kompetitor untuk memahami konten apa yang menarik bagi mereka. Gunakan hashtag yang relevan dengan konten yang kalian buat. Gunakan juga tren dan challenge yang sedang viral untuk menjangkau audiens baru yang mungkin tertarik dengan brand. Yang ketujuh, menguji dan menyesuaikan target audiens. Lakukan testing atau coba berbagai pendekatan konten seperti gaya visual atau tema untuk melihat mana yang paling sesuai dengan audiens. Pantau respon audiens terhadap berbagai jenis konten dan sesuaikan strategi berdasarkan data. Sekarang kalau misalnya kita mau jual di Instagram, kita butuh konten. Nah, maka ada membuat konten menarik di Instagram. Jenis-jenis konten populer di Instagram ada foto produk. Kalian bisa gunakan foto produk, tampilkan produk secara menarik dengan latar belakang yang rapi. Mungkin bisa juga terlihat estetik ya. Terus video pendek, konten video singkat seperti Reels atau Story yang cocok untuk menunjukkan fitur produk atau tutorial dari produk yang akan kita jual. Konten edukasi, infografis, tips atau fakta yang menarik, relevan dengan brand, dan memberikan nilai tambahan bagi audiens. Konten edukasi bisa juga disebut konten soft selling, yang dimana kalau misalnya contoh kita di lembaga pelatihan. Nah, itu kita bisa menambahkan beberapa tips fakta menarik ataupun contoh-contoh terkait misalnya kita contoh ambil dokter mekanik ya yang sudah dikenal. Nah, dokter mekanik ini menjual platform media Instagramnya
menjual pelatihannya melalui sosial media Instagram. Nah, yang dijual itu terkait misal desain sipil. Nah, itu membuat fakta menarik terkait desain sipil, lalu ditambahkan di belakangnya konten penjualan poster kelas yang ditunjukkan. Nah, ada juga konten interaktif, polling, tanya jawab atau challenge yang melibatkan partisipasi audiens. Konten interaktif juga bisa misalnya dibuat kuis gitu ya. Misal ada konten kuis, nanti kan ada juga pengguna Instagram lain yang sudah mengikuti kita akan menjawab kuis-kuis yang kita buat. Ya. Yang kedua ada tips visual menarik. Warna dan konsistensi, gunakan palet warna visual konsisten untuk membangun brand identity yang mudah dikenali. Jadi gunakan warna sebagai identitas gitu. Contoh kayak dokter mekanik di Instagramnya, kalau teman-teman bisa cek, itu warnanya identitas dengan warna kuning kecoklatan. Nah, itu sebagai warna identitas dari brand dokter mekanik sendiri. Yang kedua ada fotografi berkualitas. Pastikan gambar atau video memiliki resolusi tinggi, pencahayaan yang baik, dan tampak profesional. Copywriting yang menarik, buat caption yang engaging seperti dengan storytelling, pertanyaan, atau call to action yang mengandung interaksi. Yang ketiga, menyusun konten reels yang viral. Gunakan tren terbaru, manfaatkan lagu atau challenge yang sedang viral di reels untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Konten singkat padat dan buat video berdurasi 15-30 detik yang menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Ajakan berinteraksi, berikan itu bisa juga digunakan sebagai ajakan untuk berinteraksi dengan audiens Instagram. Nah, yang keempat ada membuat user generate content, UGC. Ajak audiens untuk membagikan pengalaman mereka menggunakan produk dengan tagar khusus. Bagikan ulang atau repost konten dari pengguna untuk meningkatkan kepercayaan sosial dan keterlibatan komunitas. Kelima, menyusun kalender konten, konsistensi posting, atur jadwal posting yang rutin agar audiens tetap terlibat. Nah, kalau misalnya kalian mau brand kalian itu cepat dikenal, maka kalau misalnya dari Instagram kita harus rajin rutin dengan konsistensi postingnya. Misal kayak di per hari, misal di jam berapa, misal kayak di jam-jam bisa dilihat oleh orang gitu, di jam santai, di jam 5 sore, atau mungkin juga bisa di kalau misalnya mau ambil siang itu di jam istirahat gitu ya. Jadi harus konsisten gitu untuk posting di Instagram. Yang kedua ada perencanaan tema. Tentukan tema atau topik setiap minggu atau bulan untuk menciptakan variasi konten. Sesuaikan dengan momen spesial, memanfaatkan momen spesial atau hari besar untuk membuat konten yang relevan dengan audiens. Juga kayak misalnya momen spesial terkait penjualan dan kalian. Yang keenam, ada mengoptimalkan Instagram Story. Behind the scene, tampilkan sisi personal atau proses di balik produk agar audiens merasa lebih terhubung. Nah, bisa juga misal kalian ada di produk penjualan kue mungkin ya. Nah, kalian bisa tuh tampilin sisi proses pembuatan kuenya gitu, atau misalnya kalau di pelatihan gitu. Nah, itu biasanya bisa juga menampilkan pada saat sesi belajarnya tuh pada saat sesi belajar langsung kayak gimana prosesnya ya, bisa dilakukannya.
kedua ada string kreatif gunakan plastik quality atau pertanyaan untuk membuat story lebih menarik dan melibatkan audiens. Biasanya banyak yang suka ya khusus Gen Z pada suka pakai stiker interaktif dari Instagram. Promosi produk singkat, showcase produk dengan langsung halaman belanja untuk mendorong konversi lebih cepat. Ini ada contoh visual konten Instagram. Ini saya ambil contoh yang sudah di yang ada aja, kita akan contoh di dokter mekanik. Nah ini postingan di dokter mekanik itu sudah setara ya dengan warna dan visualnya gitu. Mereka menggunakan warna yang ciri-ciri khasnya gitu ya. Kita coba langsung aja mungkin tunjukin beberapa konten yang ada di dokter mekanik. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini salah satu contoh postingan Instagram dari penjualan dokter mekanik. Bisa kita lihat dulu untuk contoh postingan. Nah, misal contoh ambil postingan ini. Nah, ini postingan ini tuh ditunjukkan untuk kalangan mahasiswa ataupun pekerja untuk kelas AutoCAD, SolidWorks, IoT, mungkin juga terus sama ada juga terkait sivil. Nah, di sini tuh tertera jelas poster penjualannya, yaitu dengan nama yang jelas, Engineer Class Plus Certification. Terus kita lampirin juga jadwal pelaksanaan kelasnya kapan gitu ya. Terus ini kelas apa? Misalnya Autodesk Certified User Actual AutoCAD. Nah, itu dimulai di tanggal 16 sampai 17 November. Nah, itu salah satu contoh postingan hard selling-nya. Nah, kalau misalnya soft selling-nya, ini misalnya kita ambil contoh yang ini. Nah, ini merupakan soft selling, konten yang tren terbaru. Misalnya dari teknologi CAD Kacamata Waman Dikti Saintek Stella Kristik. Nah, ini kalian bisa gunakan tadi terkait tema-tema ya. Nah, ini pengetahuan edukasinya, apa itu teknologi CAD. Nah, terus disambungin, ini namanya konten carousel juga ya, disambungin dengan kelas yang mereka ingin promosikan gitu. Itu terkait postingan feed. Kalau untuk Reels gimana? Kalau untuk Reels kita misalnya ambil contoh, untuk Reels bisa para dalam laut ya. Nah, itu mungkin kita nge-post dengan lihat videonya. Berikut. Kedengaran nggak suaranya? Nah, itu merupakan salah satu contoh konten yang bisa kalian buat sebagai menarik perhatian audiens pengguna Instagram kalian. Gue ada
Menggunakan fitur Instagram untuk engagement. Yang pertama, hashtag dan tagging. Hashtag, pilihlah hashtag populer, relevan, dan spesifik untuk memperluas jangkauan konten. Gunakan campuran hashtag niche dan umum, misalnya kalau misalnya di bidang fashion gitu ya, ada fashion Indonesia, OTD, atau mungkin di bidang kalau tadi dokter mekanik biasanya pakai pelatihan online, sertifikasi kompetensi dan lain-lain ya. Terus ada tagging lokasi. Nah, itu bisa juga tag lokasi untuk menarik audiens dari area tertentu, terutama jika bisnis kamu lokal ya. Yang ketiga ada mention tag atau mention akun lain seperti akun influencer, partner, ataupun pengikut yang relevan untuk meningkatkan interaksi. Yang kedua ada Instagram Story untuk interaksi cepat, polling, dan kuis. Gunakan fitur polling atau kuis untuk membuat audiens aktif dan merespon konten. Stiker tanya jawab, ajukan pertanyaan atau buka ruang tanya jawab di story untuk membangun hubungan dan menambah nilai. Countdown dan reminder, buat pengingat atau countdown untuk peluncuran produk, diskon, atau acara spesial. Saya dimanfaatkan di fitur Instagram itu. Yang ketiga, memanfaatkan Instagram Reels. Nah, Reels untuk tren. Ikuti tren populer di Reels seperti musik atau challenge. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Durasi singkat, padat, dan menarik. Buat konten yang langsung menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Terus ada call to action di Reels. Berikan ajakan untuk berkomentar, membagikan, atau menyukai konten agar engagementnya meningkat. Gitu. Jadi ada ajakan kayak boleh share pengalaman Anda di sini gitu. Misalnya di caption terakhirnya. Terus bisa juga memanfaatkan Instagram Live. Live melalui Q&A, adakan sesi tanya jawab, diskusi, ataupun berinteraksi langsung dengan audiens secara real time. Peluncuran produk, perkenalan produk melalui live menciptakan kesan eksklusif. Ada live dengan kolaborator, misalnya mengundang influencer atau partner untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan audiens. Atau juga bisa mengundang partisipan yang pernah membeli produk kalian, terus kalian undang gitu, terus kalian tanya gitu testimoni dari dari produk yang kalian sudah tawarkan dan waktu itu beliau beli. Nah, apa sih keunggulan ataupun kelebihan dari produk yang kalian tawarkan? Nah, itu bisa juga mengadakan Instagram Live seperti itu. Nah, yang kelima, Instagram Shopping untuk engagement dan penjualan. Tag produk di postingan, tandai produk di foto atau video, memudahkan audiens melihat detail produk dan langsung menuju halaman belanja. Kalau Instagram bisnis ada ya, seperti itu. Shoppable Story, memanfaatkan story untuk menampilkan produk dengan tautan langsung ke halaman pembelian. Promosi melalui Instagram Shop, buat katalog produk di Instagram Shop agar pengguna dapat menemukan produk dengan mudah. Kalau tadi kita melalui Instagram aja, mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan influencer. Pentingnya influencer dalam marketing di Instagram. Pengaruh kuat. Kalau misalnya influencer itu terkenal, maka itu juga membawa pengaruh yang besar bagi keuntungan penjualan produk kita. Jangkauan yang lebih luas, mungkinnya juga dari misalnya di akunnya itu mereka posting. Nah, itu bisa juga menambah audiens Instagram kita gitu untuk menjangkau Instagram kita. Efektivitas word of mouth yang dikeluarkan, kata-kata yang dikeluarkan influencer akan mengundang gitu untuk audiens membeli produk apa yang kita jual. Memilih influencer yang tepat.
Relevansi dengan brand, engagement rate, followers yang tersegmentasi, cek kredibilitas, tipe kerjasama dengan influencer, sponsor post, produk review, take over akun, giveaway atau konten bersama, affiliate marketing. Nah, menghitung role dari kerjasama dengan influencer. KPI yang diukur, bandingkan dengan biaya dan hasil yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan sama hasil yang didapatkan, memakai influencer itu dibandingkan ya apakah efektif gitu menggunakan influencer. Makanya harus memilih influencer yang tepat sesuai dengan kalian juga kalau misalnya mau cari influencer sesuai dengan sama yang minat dimiliki influencer itu gitu ya. Misal kalian ada di produk kecantikan, maka kalian bisa cari yang beauty vlogger mungkin. Terus juga kalau mau di bidang makanan bisa pakai selebgram food vlogger dan lain-lain yang ataupun yang suka jajan kuliner gitu, misalnya terkait makanan. Itu bisa kalian manfaatkan influencer. Nah, pentingnya influencer dalam ini ada nih kayaknya keduaan. Oke, kita lanjut ke strategi beriklan di Instagram. Jenis-jenis iklan di Instagram itu ada iklan di feed, iklan di story, iklan carousel, iklan reels, dan iklan explore. Iklan di feed itu biasanya ketika kita buka di feed Instagram, iklan di feed ketika kita scroll Instagram gitu ya di feed itu akan muncul gitu ya terkait iklan yang produk yang ditawarkan. Nah itu bisa langsung kita klik gitu iklan tersebut. Nah iklan di story. Nah iklan di story seperti biasa ya muncul di bagian story. Saat kita slide story pasti ada muncul beberapa produk yang ditawarkan gitu sama si platform akun Instagram itu. Nah, iklan carousel itu iklan yang berbentuk slide banyak gitu ya. Iklan reels. Jadi ketika kita nonton reels itu juga ada muncul gitu ya iklan dari sebuah misalnya produk kecantikan itu sudah padahal itu foto doang gitu ya, tapi ada gitu di reels. Nah, itu bisa dijadikan sebagai karena kan kita harus menyesuaikan gitu audiens kita kan sekarang lebih memilih melihat reels gitu, makanya walaupun sekedar foto aja satu slide foto terus ada masukan di reels itu akan mengundang juga untuk audiens menjangkau akun kita gitu untuk menambah insight gitu. Iklan explore. Nah, itu di bagian pencarian ya pada Instagram. Jadi ketika kita melihat fitur explore di Instagram, nah itu juga timbul tuh misalnya kayak iklan terkait olahraga gitu mungkin ya, tawaran untuk menjadi brand membernya mereka lah, itu ada juga terkait di iklan explore. Nah, menentukan target audiens yang tepat. Nah, tadi target itu bisa kita sesuaikan kembali mulai dari umur, lokasi gitu ya. Jangkauannya itu bisa kita atur sendiri gitu. Minat dan perilaku kita juga bisa sesuaikan dengan minat yang mau dijangkau gitu. Terus ada custom audience, look like audience yang terakhir. Nah, terus ada membuat iklan yang menarik, visual yang konten video. Jadi dari video yang udah kita buat bisa aja nih kalau misalnya yang menarik kita langsung iklanin gitu. Jadi nggak perlu ada tapi mungkin itu likes-nya banyak, kita bisa pakai video itu. Anggaran dan pengelolaan biaya iklan.
Nah, ini kita juga harus menentukan budget yang kita keluarkan untuk ads Instagram ini. Apakah dengan misalnya budget 250.000 per minggu gitu, itu efektif gitu untuk melakukan penawaran produknya dan dibeli gitu produknya langsung sama audiens Instagramnya. Kedua ada bid strategy. Yang ketiga ada optimalisasi untuk ROI. Nah, menganalisis hasil iklan, Instagram Insight dan Ads Manager Custom Audience. Nah, kita juga bisa analisis gitu setelah kita melakukan iklan di Instagram, terus kita lihat nih apakah iklan yang dijangkau kemarin itu efektif gitu ya sama pengguna Instagram followers kita. Nah, itu kita bisa lihat di Ads Manager Custom Audience. Terus ada Key Performance Indicators kayak tadi ya, misalnya udah dijangkau 21.000 akun mungkin, atau bisa juga ada penambah pengikut baru gitu ya. Itu bisa kita analisis gitu dari iklan itu apakah efektif atau tidak gitu. Evaluasi dan penyesuaian. Terakhir. Nah, ini ada studi kasus sukses contoh brand yang berhasil. Nah, ini contoh dari dokter mekanik tadi. Strategi yang digunakan yaitu tadi pembuatan konten feed, postingan story rutin, feed dan story rutin, feed maksimal itu 2 feed dengan tentuan hard selling dan soft selling 1. Hard selling itu bisa memakai poster gitu ya yang mereka tunjukkan, terus juga bisa memakai hard selling tuh banyak ya, bisa pakai poster, bisa pakai testimoni, ataupun misalnya bisa pakai hasil review dari ini. Kalau misalnya dari dokter mekanik biasanya juga pakai portofolio peserta sebelumnya, alumni. Jadi bisa dilihat gitu pandangan belajar di dokter mekanik itu seperti ini gitu ya contohnya. Nah, mungkin sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Pastinya di pembelajaran tamu ini pada tertarik ya menggunakan sosial media Instagram sebagai strategi penjualan lainnya. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang mau kasih contoh terkait ada yang mungkin udah punya brand tapi masih sulit gitu ngatur postingan ataupun apa? Ada pertanyaan? Silakan ya. Jika ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi Q&A. Ayo, ada pertanyaan, teman-teman?